Ayatnya surat Al-An'am. Nah, ayat berapa itu? 116 kalau nggak salah ya. Wa intuti aksaro mau fil ardi yudilluka an sabilillah. Iya tabiuna illa zonna wa inhum ila yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, jika kamu mengikuti suara kebanyakan manusia, niscaya kamu akan tersesat. Gitu. Apa yang mereka pikirkan sebenarnya hanya duga-duga dan dusta. Wa inhum ila yakhrusun. Duga-duga dan tebak-tebakan saja dan bohong belaka, dusta. Kenapa dusta? Orang kebanyakan memang maunya begitu, maunya enak aja. Yang namanya orang banyak maunya yang simpel-simpel aja. Gak peduli dia, yang penting kepentingan dia, bukan kebenaran. Bagaimana mungkin suara seorang profesor sama dengan suara seorang tukang beca? Bagaimana mungkin seorang ulama sama dengan seorang narkoba, suaranya sama dengan bandar narkoba? Seorang ahli agama, seorang engineer, seorang dokter sama dengan orang yang tidak berpendidikan dan orang jahat sama. Satu sama satu. Maka itu bagaimana halnya dengan demokrasi? Ya, di situ diajarkan di Quran dia surat Al-An'am bahwa suara kebanyakan belum tentu benar, bahkan suara kebanyakan menyesatkan. Itulah yang terjadi di Darun Nadwa. Mereka berdemokrasi, mereka mengikuti suara kebanyakan, mereka mengambil suara voting, suara bulat, kepentingan orang yang banyak. Mereka tunduk patuh kepada berhala-berhalanya dan mereka tidak mempergunakan hukum Tuhan. Meskipun mereka rajin sholat, rajin tawaf, rajin beribadah seperti itu, ibadah makdo. Nah oleh karena itu, kita harus paham apa yang dibawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ke situ membawa apa? Apa yang ditawarkan guys? Apakah agama Islam? Nih agama Islam, agamanya begini, begini, begini. Yahudi salah, Nasrani salah, ini salah. Apa-apa begitu? Orang isi Al-Quran sendiri isinya banyak dari Injil dan Taurat kok. Bahkan ada yang bilang Al-Quran itu copy paste dari Injil dan Taurat. Memang benar. Memang para nabi dan rasul kerjanya memang copy paste. Nabi Muhammad mengcopy paste Yesus, Isa Al-Masih. Nabi Isa mengcopy paste Musa dan Abraham begitu dan seterusnya. Nabi Abraham pun Ibrahim mengcopy paste sebelumnya, Nuh dan seterusnya sampai seterusnya. Karena apa? Karena risalahnya sama, dinnya sama, ajarannya sama. Tugas para nabi sama. Apa itu? Menegakkan din, menegakkan hukum Tuhan. Gitu. Kok pakai hukum Tuhan? Ya hukum Tuhan, masa manusia diatur pakai manusia sendiri? Gak bisa. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang berhak mengatur manusia. Aturannya ada dalam Injil, Taurat, dan Al-Quran. Gitu. Kemarin ada yang nanya saya, Ustadz, itu bagaimana kalau menegakkan aturan hukum Tuhan tapi di negara yang agamanya macam-macam? Ya bisa, nggak apa-apa. Tetap aturan Tuhan. Yang ada di aturan Tuhan, Al-Quran ada. Injil ada aturan kisos juga. Taurat ada juga aturan Tuhan. Jelas. Kalau Hindu bagaimana? Hindu beda. Oh, ada nggak aturan di situ? Oh ada. Nggak ada. Aturan mencuri harus begini, orang berzina harus diginikan, orang ini harus begini, orang berdosa harus begini. Ada di situ. Potong tangan ini segala macam ada. Hukum mati segala macam, orang membunuh harus dibunuh, gigi balas gigi, ada semua di Quran, Injil, Taurat ada. Di Weda ada nggak? Nggak ada aturannya. Di Buddha ada nggak? Nggak ada. Itu hanya advice, nasihat kebaikan. Itu cuma nasihat kebaikan, tidak bersifat memaksa. Tapi kalau Quran, Injil, dan Taurat sifatnya memaksa. Kalau hukum itu sifatnya memaksa. Makanya lambang hukum itu adalah satunya timbangan, satunya lagi pedang. Kenapa? Pedang ini sifatnya memaksa. Hukum itu harus memaksa. Nggak bisa hukum nggak memaksa. Nah,
Akhirnya hukum-hukum yang ada tidak terpakai. Hari ini tidak terpakai hukum-hukum dari Tuhan, nggak ada yang terpakai. Di Darun Nadwa tidak terpakai. Itu guys. Kalau sekarang bagaimana? Anda jawab sendiri ya. Saya cuma ngomong masalah zaman dulu, sejarah Nabi dan Rasul dulu, bukan yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.